Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Instagram Karatu? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih selalu bergabung dan kemudian nanti bisa berdiskusi bersama dengan kami, saya Karatu dan Teh Nadia. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertemuan kita kali ini, di mana kita dianugerahkan untuk kemudian bisa diberi kenikmatan ya, berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka dalam live Instagram dalam acara Sharing Time bersama Karatu dengan tema Wanita Berkarya dengan Caranya. Baik, mari buka dengan membaca basmalah dan doa dengan doa Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, sambil menunggu Teh Nadia untuk bergabung ya, tadi karena kami mengalami kesulitan untuk bisa sharing bersama-sama di live Instagram ini, kita akan menunggu Teh Nadia untuk bisa bergabung bersama begitu ya. Baik Teh Nadia, kemudian bersama-sama dalam satu frame ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teh Nadia? Iya, sebentar Bu. Balik ininya, sebentar. Oh iya, makanya kok mana ya gambarnya? Ya. Baik. Teh Nadia melihat Bu Ratu? Iya. Tapi Bu Ratu tidak melihat Teh Nadia. Baiklah, itulah makanya kemudian ya media gitu seperti ini. Kadang terlihat, kadang sempurna, kadang tidak. Tapi tidak apa-apa, Kak. Bu Ratu mendengar suara Teh Nadia dengan jelas. Jadi, mari kita mulai dengan baca basmalah ya, Teh. Tadi baru Bu Ratu saja yang berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dan Nadia, terima kasih loh sudah mau bergabung bersama Bu Ratu untuk kemudian bisa sharing bersama di sore hari ini ya. Dan Nadia sekarang sedang apa ini? Sedang apa di mana? Alhamdulillah udah sampai rumah. Alhamdulillah. Mungkin ini ya baru di rumah ini mungkin baru hari kelima. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sehat ya Teh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik teman-teman sahabat yang bergabung hari ini, kita kedatangan tamu, Masya Allah ya, yang kemudian memberikan manfaatnya kepada rakyat Palestina ya Teh ya, yang berada di Gaza dan Rafah dan sekitarnya begitu. Silakan Teh Nadia boleh memperkenalkan diri Teh Nadia kepada kami. Silakan Teh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rosi, saya berasal dari Bandung. Untuk profesi saya perawat, Bu. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk bertugas di Gaza Selatan, di kota Rafah tepatnya, selama kurang lebih 2 bulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Teteh, itu modal apa itu? Bisa dan mau ke sana. Karena ini untuk diketahui oleh sahabat yang sedang live bersama, terima kasih Bu Vivi yang bergabung hari ini bersama kita, Kepala Sekolah Taman Quran ya, TK ya. Kita kenal itu di pada saat kita itikaf di Istiqlal ya Teh Nadia. Tiba-tiba kemudian kita tiba-tiba dikejutkan dengan berita Teh Nadia sudah berada di Palestina. Masa sih gitu. Kemudian kami cek di Instagram, ya Allah, ternyata benar ada di sana. Seperti mimpi. Kita saja yang melihatnya seperti mimpi, bagaimana Teh Nadia begitu. Boleh diceritakan kepada kami bagaimana kemudian bisa bergabung dengan Mercy dan kemudian ikut di sana ke Palestina, Teh? Iya. Jadi memang mungkin ini awalnya ya Bu ya, kenapa saya punya keinginan besar untuk berangkat ke Palestina. Memang kita harus ada cinta dulu ya Bu. Kita harus ada cinta dulu pada Palestina itu. Memang pas di awal ada gempuran itu, serangan pertama itu di 7 Oktober, saya memang terus perkembangannya, dan memang saya itu saya selipkan di doa saya Bu.
saya Masya ya Allah Allah, Masya Allah. berangkat ke Palestina, saya ingin berangkat ke Palestina. Jadi itu terus. Hmm, Jadi selama itikaf bersama ibu pun, mhm, saya selalu membawa buku catatan dan salah satunya mhm. itu doa saya ingin berangkat ke Palestina. Allah, Masya Dan memang Allah Allah, bukakan itu, Masya Allah berikan jalan Allah, melalui Messi. Allah. Jadi pada saat itu Alhamdulillah. Messi Mhm, itu membuka apa ya, rekrutmen untuk tenaga medis. mhm, mhm. Saya coba untuk apply dan ya alhamdulillah, Masya Allah. alhamdulillah Allah memberikan jalan jalan itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, ini semakin menguatkan ya Allah itu tidak pernah tidak mengabulkan doa ya Teh. Iya, Ketika betul, kemudian kita betul. berdoa dengan serius dan hati kita kemudian benar-benar menginginkannya, Allah mudahkan untuk kemudian menjadi kenyataan begitu ya. Dan kemudian setelah itikaf itu ya berapa hari kemudian setelah itikaf ya Teh ya, setelah Ramadan, setelah hari raya Idul Fitri begitu ya Teh ya. Jadi memang sebetulnya Bu masih jadi 2 hari sebelum masih ada ibu, saya masih bersama ibu sebetulnya. Saya waktu Allah. dari itu telepon saya. Jadi sebelum maghrib itu saya dapat WA dari Mercy untuk mengikuti Zoom di malam hari. Itu saya masih bersama Bu Ratu sebetulnya. Saya keluar, saya seperti ibu, sholat 10 rakaat, saya keluar, saya ikut Zoom. Masya Allah. Kemudian 1 hari sebelum Lebaran itu saya sudah dimasukkan ke dalam grup. Jadi 1 hari sebelum Lebaran saya sudah mendapatkan jadwal untuk terbang. Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah. Dan itu tidak diketahui diam saja, karena memang ya udah diam saja ya, karena memang mau ngasih surprise buat kita dan memang kan kita intinya mungkin Teteh juga mau niatnya untuk menolong ya Teh, bukan untuk cerita-cerita aku mau ke sana juga enggak begitu, tiba-tiba sudah di sana. Betul Bu, memang Iya, iya, sebetulnya iya. keluarga pun hanya keluarga inti saja yang tahu. Untuk keluarga besar memang tidak ada yang tahu kalau misalnya saya berangkat ke Palestina. Masya Allah, Masya Allah. Baik Teh, ketika pertama kali pergi ke sana, sampai di sana tuh di Gaza atau di Rafah Teh? Iya di Rafah. Jadi Oh, di jadi Rafah. Rafah itu kota bagian kota dari Gaza. Jadi masuknya itu Gaza Selatan. Jadi kami masuk itu melalui dari Kairo melalui perbatasan Rafah. Jadi kita memang pada saat itu hanya diizinkan di Rafah, Bu. Pas begitu masuk Oke. itu. Karena itu Rafah itu satu-satunya kota yang saat itu masih terbilang masih cukup aman. Pada saat saya masuk masih aman pada saat itu. Baik. Dan pertama kali memang yang diposting di Instagram Teteh adalah memang ketika Teteh menggendong bayi ya Teh ya. Dan itu langsung kita terenyuh loh. Ya Allah gitu ya. Ya Allah begitu itu Masya Allah. Masya Allah ya. Ya. Dan itu yang Teteh posting itu kenapa bayi Teh? Kenapa kemudian Teteh yang diposting? Pasti itu ada pilihannya tuh kenapa ya? Iya, jadi memang Bu Ratu, jadi kami itu memang sudah diplot di mana kami ditempatkan. Kebetulan karena saya ini perempuan, jadi saya ditempatkan di rumah sakit Ibu Bersalin pada saat itu. Jadi saya mulai 1 hari saya di persalinan normal, 1 hari saya di persalinan sehat. Dan memang setiap hari ya saya menerima ibu-ibu yang melahirkan. Dan ya Allah. Ya, kalau saya padahal basic saya perawat Bu, tapi mau tidak mau saya bisa menjadi bidan pada saat itu. Karena memang kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan. Tenaga kesehatan itu memang sudah terbatas. Iya, iya, iya. Ya, di sana rumah sakit sebenarnya sudah tidak ada lagi atau bagaimana? Karena tidak berapa lama kemudian rumah sakit yang di Rafah pun kemudian dibom begitu ya? Iya betul. Jadi memang saya di rumah sakit itu hanya 2 minggu, Beratu. Jadi memang itu setelah 2 minggu itu di tanggal 6 itu memang ada awal hari pertama di Rafah digempur itu tanggal 6 Mei. Dan rumah sakit tempat saya bertugas itu sudah menjadi target serangan dari Zionis. Jadi dari tanggal 6 itu kami tenaga medis yang dari luar ya,
sudah tidak diperbolehkan lagi pergi ke sana. Jadi cuma sampai minggu itu saja saya berada di situ. Kemudian saya pindah ke rumah sakit ke apa ke klinik yang lain. Seperti itu. Tapi masih di Rafah begitu ya? Masih di Rafah. Nah, kesan pertama apa tuh pada saat pertama kali hadir di Rafah itu? Apa yang membuat sampai saat ini ketika pertama kali hadir di sana yang membuat tidak lupa nih kepada negara tersebut begitu di Palestina ya, di Rafah? Apa kesan pertamanya? Mungkin satu ya Bu, mungkin awal datang itu memang saya merasa bahagia, saya merasa Masya Allah luar biasa. Saya hal-hal yang memang saya cita-citakan itu dikabulkan. Saya bisa bersama dikelilingi oleh warga Palestina yang memang yang sudah dijamin mereka itu akan masuk surga, Bu. Jadi saya bersama dengan manusia-manusia pilihan, penghuni surga yang masih berada di bumi. Itu luar biasa. Dan yang membuat saya merasa luar biasa melihat mereka dalam keadaan apapun. Mereka tetap tidak ada rasa takut. Mereka tidak ada rasa takut. Semangat juangnya memang untuk mempertahankan tanah air itu luar biasa. Ya, itu yang membuat kemudian Teh Nadia ini ke rakyat yang sedang dalam keadaan perang, tapi kok bahagia begitu ya Teh? Ini juga berarti merasakan hal ini seolah-olah berarti berada di sana dengan Teh Nadia begitu. Kenapa? Iya, betul. Ini sebenarnya sedang hancur gitu negaranya, tetapi kok bahagia begitu ya, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Jadi memang setiap saya tanya, kok kalian tetap bisa survive dengan keadaan seperti ini? Kita punya apa yang harus kita takutkan? Kita syahid pun, kita pergi mengungsi pun, mereka itu bisa sampai 10 kali mengungsi. Mereka terus mengungsi. Sampai akhirnya mereka bilang, ya tidak apa-apa. Toh pada akhirnya kami akan mengungsi ke surga. Jadi Allah. Itu yang selalu mereka katakan. Allah. Beda ya Teh, apa impiannya ada. Allah ya Allah. Luar biasa. Jauh ya sama kita. Ya Allah. Kita kayak kemarin di Istiqlal aja kayak udah paling menderita, ternyata nggak ada apa-apanya ya Teh ketika kita ngantri gitu ya, ngantri bersama itu kita kemudian mau sholat juga kita susah, mau di lantai berapa, lantai di satu pun kita rebutan gitu. Enggak, belum ada apa-apanya ya Teh ya, belum ada apa-apa. Ya malu itu bikin malu Bu, sebetulnya. Kita melihat itu. Baik, dahsyat ya Teh ya. Ini kita tersenyum bahagia, tapi ya itu langsung masuk ke dalam hati ya Teh. Apa yang mereka lakukan cuman hanya ingin menjadi survive saja, yang kemudian itu langsung karena hadiahnya surga begitu, jadi mereka semakin kuat begitu ya Teh ya. Jadi aktivitas yang pertama dilakukan oleh Teteh adalah memang menolong ibu-ibu yang sedang melahirkan, karena memang ditugaskannya adalah di tempat ibu-ibu sedang melahirkan begitu ya. Ya, apakah benar yang kemudian diceritakan oleh orang-orang begitu? Sebentar, ini ada yang ditanyakan. Ini siapa nih? Oh, Bu Vivi. Untuk stok obat-obatan kesehatan di sana bagaimana Kak? Gimana caranya mereka bertahan selama ini? Ada pertanyaan nih dari Bu Vivi, kita nggak apa-apa ya, kemudian kita bisa menerima pertanyaan dari sahabat yang sedang bergabung bersama kita. Bagaimana Teh tadi ini pertanyaan dari Bu Vivi? Bu Vivi terima kasih sudah bertanya ya. Apakah stok obat-obatan di sana bagaimana Teh gitu? Apakah terpenuhi begitu? Dan gimana? Ini maaf ya teman-teman. Iya. Kita tuh bahagianya tuh bahagia yang terenyuh, yang kemudian menyaksikan mereka bersurvive seperti apa begitu ya. Teh boleh diceritakan kepada kami, apakah benar stok itu bagaimana? Apakah ada banyak atau memang terus dibombardir juga oleh Israel sehingga tidak ada obat sama sekali Teh?
Jadi memang kalau untuk obat-obatan sendiri, Mhm. eh, kami itu mungkin terakhir Mhm. itu untuk tim saya sendiri ya Bu. Untuk tim saya Mhm. sendiri Mhm. kami membawa obat-obatan. Mhm. Banyak kami Mhm. membawa obat-obatan pada saat itu. Mhm. Kami memang Mhm. kembangkan ke eh, fasilitas kesehatan pada saat itu memang, tapi memang tidak tidak mencukupi, Mhm. Mhm. tidak mencukupi. Tapi ya memang itu. Kemudian eh, itu di tanggal 6 itu Mhm. satu rumah sakit yang memang kami berikan sumbangan terbanyak obat-obatan Mhm. itu Mhm. dibom. Sudah Allah. habis. Kami hanya mempunyai stok obat-obatan yang hanya yang tersisa seadanya. Bahkan Mhm. anestesi ya Bu ya untuk obat Mhm. Mhm. apa ini pun kami terbatas. Jadi kami Mhm. memilih. Jadi tidak semua untuk perawatan luka, untuk jahit itu kami menggunakan bius itu tidak semua kami berikan. Jadi memang Allah. kami siapa yang memang yang paling membutuhkan. Selebihnya tidak ada. Oh. Tapi jahit tetap ada karena kan mereka terluka Iya, sering sekali ya Teh. Bagaimana iya, mereka dibohong begitu? Dan itu tetap 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 dilakukan, tetap ada jahit, dilakukan. ada dan sebagainya. Tapi tidak menggunakan itu apa? Obat. Iya, tidak di Hmm, tidak dibius. Dan mereka bagaimana reaksinya ketika dijahit tanpa dibius Teh? nah, mungkin mereka lebih mereka itu saling ya ya Bu Ratu. Mhm. Jadi kalau misalnya kita bilang ya mereka tahu ke situasinya seperti itu, mereka Mhm. memaklumi itu. Jadi Mhm. memang selama mereka masih kuat Mhm. untuk penanganan itu tidak tanpa bius itu, mereka karena memang ada kasus-kasus tertentu memang yang harus seperti kalau ibu melahirkan, seperti Mhm. saya ibu melahirkan yang sesar, Mhm. ada memang ada untuk bius, tapi hanya stok di bius saja. Jadi pasca itu sudah Hmm. tidak mendapatkan obat-obatan lagi. Anti nyeri, Hmm. antibiotik itu sudah tidak ada. Hmm. Ya, dan mereka tetap bertahan ya Teh. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Sampai kemudian Bu Ratu pernah melihat bagaimana ketika anak yang sedang dijahit gitu ya, itu tetap membaca Al-Quran begitu ya, tetap mengaji, tetap mengaji, dan itu dia juga wajahnya nggak yang kayak meringis atau bagaimana, dia tetap mengaji, mengaji terus, dan mungkin tidak berasa ya hal-hal seperti itu yang kemudian kita nggak ada apa-apanya sedikit pun begitu ya, bagaimana mereka bertahan, ya Allah, ya Allah. Itu kok kayaknya Israel tahu kalau misalnya kita membawa obat banyak kemudian dihabiskan begitu ya, dibom begitu, kok tahu aja gitu ya kalau ada yang datang kemudian membawa obat itu dihabiskan oleh mereka ya Teh ya. Nah, Mhm. mungkin jadi memang selalu yang menjadi alasan itu Mhm. mungkin gini, seharusnya yang namanya fasilitas kesehatan itu tidak boleh diserang. Haram untuk Mhm. diserang. Mhm. Tapi itu orang-orang yang Mhm. memang eh, dalam keadaan terluka, terus kita serang kembali. Mhm. Sebetulnya kan Mhm. tidak boleh. Dalam aturan internasional pun tidak boleh Betul, fasilitas betul, kesehatan betul. itu Mhm. diserang. Mhm. Tapi mereka berdalih Mhm. bahwa ada teroris yang mereka anggap teroris Hmm. bersembunyi di rumah Mhm. sakit. Itu Ya, itu yang yang ya, yang ya, menjadikan alasan mereka untuk ya, melakukan serangan itu. betul. Di media massa juga mereka melakukan itu. Katanya di rumah sakit Indonesia, di rumah sakit ini, sehingga semuanya habis begitu, rumah sakit dibom, katanya di bawah tanahnya itu ada itu ya, ada Hizbullah gitu ya, ada Iya, tentara Hizbullah begitu yang iya, ini bersembunyi, dan itu tidak Hamas, terbukti ada tetap. Hamas di situ. Mhm. 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 Iya, Dan dan itu memang tidak itu ada terbukti. Mhm. tidak terbukti. Hanya Mhm. Mhm. kebohongan yang Ya, memang dia buat ya. sendiri. Ini ada pertanyaan selanjutnya, dan proses persalinan bagaimana Kak? Apakah masih ada tempat steril untuk bayi? Ibunya sendiri bagaimana yang mengalami pendarahan? Maaf saya banyak tanya karena kagum sama anak-anak yang di sana dan ibu-ibu di sana. Silahkan Teh Nadia. Iya, Mhm. kalau untuk Mhm. tidak ada tentunya. Tidak ada, Mhm. sudah tidak ada prinsip steril itu sudah tidak ada.
Jadi untuk melahirkan sendiri itu kita hanya menggunakan alat itu hanya untuk anak pertama aja, Bu. Untuk anak pertama memang kita sediakan guntingnya, klemnya. Kalau misalnya untuk anak kedua dan selanjutnya itu yang kita gunakan kita cuma persiapkan satu silet yang steril, memang satu silet steril. Pisturi ya kalau kami menyebutnya itu silet, semacam silet dan 2 klem untuk tali pusat itu. Sudah cukup hanya itu. Kasa itu dicetak satu ibu hanya dua. Jadi kalau misalkan memang kita ngelap darah itu sudah kita peras, kita pakai kembali. Astagfirullahaladzim. Tidak ada, sudah tidak ada prinsip steril itu tidak ada karena Masya Allah untuk kelahiran bayi itu memang meningkat ya Bu ya, 3 kali lipat sama perang. Perang itu 3 kali lipat. Jadi ibu melahirkan itu 2 jam sudah wajib pulang ke kemah. 2 jam harus wajib pulang karena memang mengantri untuk giliran untuk melahirkan pun itu mengantri Bu. Jadi 2 jam pos melahirkan. Masya Allah, Masya Allah. Dan mereka kuat. Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Untuk Masya Allah, janji Allah. Kembar 2, kembar 3, kembar 4 itu banyak. Allah. Alhamdulillah. Dan untuk yang kembar itu sesar itu 9 jam. Tidak nyampe 1 hari, Bu. Mungkin di kita ini 2-3 hari masih stay di rumah sakit ya, Bu, untuk sesar. Di sana itu maksimal 8 jam, 9 jam sudah harus pulang. Karena terbatasnya segala satunya ya tempat, ya obat, begitu ya. Iya. Ya janji Allah ya. Dan mereka Israel itu melawan tentara-tentara Allah ya, sehingga Allah buktikan sampai saat ini dari bulan Oktober belum selesai juga, alasannya banyak sekali, dan beberapa negara sudah mulai kemudian mensomasi pun tetap saja berdiri dengan tegak mengatakan bahwa mereka yang dizolimi padahal mereka yang menzolimi, begitu ya. Dan Allah buktikan dengan kelahiran yang terus-menerus, kembar-kembar dan sebagainya. Sehingga mungkin mereka kesal, karena mungkin acaranya cara manusia, bukan caranya langit ya, bagaimana memperlihatkan keajaibannya, begitu. Ya, seperti itu ya Teh ya, kita melihat langsung, dia Teteh yang melihat langsung bagaimana keajaiban itu benar-benar terjadi di sana. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Gak ada papanya ya Teh, kita gak ada papanya. Buat malu. Iya. Ya, kemudian benar terjadi apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwa kemudian ketika mati 1 tumbuh 1000, begitu ya. Penghafal Al-Quran, kemudian lahir juga di sana mereka mental yang sangat kuat, begitu ya. Masya Allah. Dan kemudian kita yang tadinya banyak mengeluh itu kemudian menjadi tegak kembali melihat mereka bagaimana sangat kuat prasangka baiknya kepada Allah, begitu ya. Teh, ketika pertama kali melihat anak-anak Palestina, apa perasaan Teteh? Mereka itu bagaimana ya Bu? Saya lihat sedih Bu. Saya lihat sedih. Saya merasa sedih. Tapi mereka seperti tidak terjadi apapun. Bagaimana kita melihat anak-anak kemana-mana membawa botol untuk mencari air. Tiap hari mereka yang dibawa itu hanya botol, karena untuk mendapatkan air aja susah ya Bu. Kita melihatnya sedih. Tapi Masya Allah, mereka tetap ceria. Mereka tetap menyambut kita dengan hangat. Jadi kita datang itu mereka langsung dikerubuni. Dia langsung tidak ada beban. Memang mereka dipaksa untuk dewasa, untuk bisa bertahan hidup secara mereka sendiri. Sudah dari kecil pun mereka sudah dilatih seperti itu. Ya mereka pun biarpun masih kecil mereka tetap dengan keadaan seperti itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lalu bagaimana Teteh Ju sendiri
mengenai makan, kemudian kebutuhan sehari-harinya Teteh itu sendiri gimana Teh? Terbatas juga ya Teh, minum dan sebagainya itu juga dibatasi apa gimana Teh? Karena kan ini petugas tim medis dari negara lain nih, apakah kemudian juga sama kesulitan untuk mencari air dan kebutuhan sehari-hari bagaimana Teh? Nah, kalau untuk kami sendiri, memang kita bisa beli ya Bu ya. Oh Sebetulnya beli. sebetulnya perdagangan itu masih ada Bu. Oh masih. Ya masih ada. Hanya saja mungkin untuk harganya saja. Harga itu, duh Masya Allah. Harga bahan untuk air minum, air mandi, untuk maksudnya untuk kebutuhan sehari-hari aja itu kita harus beli. Ya itu harganya pun mahal. Bahan makanan pun luar biasa Bu. Untuk telur hanya untuk telur satu butir telur aja 20.000 mungkin kalau misalnya dirupiahkan. Kami saja yang ya istilahnya kami bawa uang ya Bu ya. Nggak mungkin kami tidak bawa uang. Kami pun kesulitan. Kami pun banyak berpikir untuk beli bahan-bahan tersebut. Apalagi saudara-saudara kita di sana. Ada kebutuhan untuk Ya, tadi pagi Bu Ratu melihat menonton TV bagaimana ketika diserangnya di Rafah gitu, dan kemudian mereka sekarang berlarinya ke daerah mana Teh? Ini kan Rafah udah mulai diserang terus ya Teh ya. Sehingga terakhir ini mereka ke mana nih? Kan itu pesisir selatan ya Teh ya, kalau Rafah itu ya Teh ya. Itu semua selatan Gaza itu kan ke selatan Rafah. Ini itu ke mana nih jadinya, mau larinya ke mana nih mereka? Mereka juga bingung kan mau kemana gitu ya. Tapi ini sekarang mereka sedang merapat ke mana Teh? Jadi memang dari awal yang serangan dari yang 6 Mei itu, Bu, memang kita sudah dikirim untuk pindah ke Al-Mawasi. Itu di daerah Khan Yunis. Sama memang kami memang ada tempat di Rafah Bu pada saat itu. Dan kebetulan mungkin hanya selisih satu dari tempat yang kami tinggali itu kena bom. Jadi tempat tinggal saya pun sebagiannya pun rusak. Jadi memang kami pun pindah ke Al-Mawasi sesuai dengan yang memang disarankan. Jadi kalau misalkan mau ada serangan ini Bu, jadi kalau misalnya ada semacam warning gitu ya Bu, ada alarm. Karena saya dapat nomor lokal, jadi saya dapat alarm itu. Tapi memang kayak misalnya di blok ini nih, jadi nanti ada alarm di situ, memang ada tulisan misalnya untuk blok sekian 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 untuk berpindah. Seperti itu. Jadi tapi memang dikasih waktu itu hanya 3 jam dari situ. Setelah itu ada bom gitu ya? Ya, jadi 3 jam kita dikasih waktu 3 jam Bu untuk memindahkan semuanya. Jadi tapi berkumpul di Al-Mawasi Khan Yunis. Tetap ada warning dan itu hanya 3 jam begitu ya, yang untuk kemudian bisa bersiap-siap bahwa sebentar lagi akan ada bom begitu ya. Ya. Sehingga kemudian bergeser terus, semakin mengecil, kemudian yang dimana yang akan diduduki oleh warga Palestina begitu ya Teh ya. Ya Allah. Ya, jadi sebenarnya potensi yang dimiliki oleh anak-anak Palestina itu apa saja sih? Teh selama pengamatan nih 2 bulan lebih lah ya, 2 bulan lebih kayaknya ya Teh ya. Apa 2 bulan full nih Teh? Tentunya mungkin enggak, kalau misalnya untuk di Gaza sendiri memang tidak sampai 2 bulan kalau untuk di daerah Gazanya sendiri. Cuma mungkin menyambung dari tadi ya Bu ya, apa yang kesan yang memang dari anak-anak itu. Jadi memang pada saat saya selesai bertugas di rumah sakit bersalin itu, saya pindah ke klinik Bu. Di klinik itu memang saya bertugas di ruangan rawat luka. Dan kebetulan saya selalu ada permen di saku saya. Selalu ada permen. Itu untuk pengganti si bius itu sendiri. Jadi saat kita memang sudah kehabisan itu, saya kasih permen itu.
Eee, karena saya tidak bisa bahasa Arab, jadi kalau misalnya saya mau memancing anak itu untuk membaca, ayat-ayat Al-Qur'an itu, ya saya harus dahulukan. Biasa bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, nanti, anak itu meneruskan, ayatnya itu. Dan tanpa udah nggak ada drama, nangis-nangis itu memang sudah tidak ada. Masya Dan Allah. beberapa dari, anak-anak itu memang saya ajak ngobrol. Saya tanya, eee apa keinginan kamu jika perang ini berakhir? Itu jawabannya itu di luar ekspektasi saya, Bu. Apa teh, apa teh? Jawabannya mereka itu hanya ingin sekolah. Allah, sekolah ya teh ya. Sekolah. Saya ingin jadi dokter. Saya ingin jadi guru. Saya ingin jadi insinyur. Iya, justru yang saya rasa, saya pikir anak-anak ini akan menjawab, saya pengen punya rumah lagi. Saya pengen makan makanan yang enak. Tadi itu jawaban mereka. Jawabannya itu Masya Allah. jadi ya, sangat besar potensi untuk anak-anak itu. Keinginan, cita-cita mereka itu untuk membangun kembali tanah airnya itu memang dari kecil sudah terpupuk. Ya, semoga segera selesai ya teh ya, untuk peperangan ini, karena yang di mereka Israel itu udah nggak melihat yang lain-lain, pokoknya udah perempuan dan anak bayi pun itu menjadi sasaran, itu sudah jadi sasaran itu. Dan makanya kemudian negara-negara lain banyak protes karena memang mereka sudah genosida, itu asli genosida, tapi tetap masih saja karena ada yang menolongnya adalah negara adidaya, begitu ya teh ya. Dan mereka tidak pernah menang. Iya. Sekuat apapun mereka tidak menang. Itu teteh gimana teh melihatnya? Apakah memang kemudian setelah dibom ada kemudian balasan dari roket-roket Hizbullah gitu, bagaimana teh? Lihat juga seperti itu teh. Mungkin pejuang Palestina, pejuang Gaza itu Hamas ya, Bu. Hamas, sorry. Iya, kok Hizbullah. Iya. Mohon maaf. Hamas maksudnya. Iya. Oh iya, ya Allah. Ya, mohon maaf ya para sahabat. Ya, Hamas maksudnya. Ya, di Hamas begitu ya. Bagaimana teh? Itu apakah kemudian Hamas juga kemudian melakukan serangan balik begitu teh? Iya, mungkin untuk itu mungkin ada ya, Bu ya. Tapi mungkin kalau misalnya untuk serangan itu bukan ranah saya. Maksud aku pada saat sehari-harinya, maksudnya sehari-harinya nggak terlihat ya teh ya, bagaimana mereka serang balik begitu. Nggak tahu, saya siapa ini yang ada di depan saya tidak tahu. Saya berkomunikasi dengan siapa saja, saya tidak tahu. Bisa saja saya berkomunikasi dengan para pejuang itu, mereka memang berbaur ya, Bu ya. Jadi cuma mereka dari Israel selalu mengatakan ada Hamas di sini, ada Hamas di situ, ada Hamas di mana yang mereka tunjuk. Tapi kita tidak melihatnya. Di mana mereka berada pun kan kita tidak tahu. Mereka berbaur dengan kita. Ya, ini perlu diketahui bahwa karena Teh Nadia diberikan amanahnya adalah berada di tempat yang untuk pemulihan kesehatan, di klinik, di rumah sakit, sehingga Teh Nadia tidak pernah melihat sama sekali tentara-tentara itu berkeliaran begitu ya Teh, sehingga Teh juga nggak tahu kapan roket itu kemudian dikembalikan atau mereka serangan balik gitu ya dari Hamasnya kemudian ke Israelnya juga Teh tidak merasakan. Tetapi bagaimana mereka akan membom, Teh Nadia sudah dikasih warning untuk 3 jam sebelumnya segera keluar dari tempat itu karena akan dihabiskan begitu ya Teh ya? Iya betul. Itu mungkin ya Bu. Tidak semua ya. Menurut saya itu tidak semua. Kebetulan saja memang pada saat itu daerah saya, daerah tempat tinggal saya memang sudah menjadi target. Kebetulan memang saya dapat warning itu. Untuk selebihnya pun banyak kok yang memang surprise. Tiba-tiba jam dulu memang tiap hari. Bom itu memang tiap hari ada.
bom dan tembakan tiap hari itu aktif. Wah, dan mereka akhirnya kemudian jadinya juga reaksi anak-anak juga seperti biasa ya Teh. Menurut kita seperti biasa, padahal mereka juga mungkin udah kepasrahannya sudah sangat tinggi ya Teh ya, sehingga mereka ya sudah pasrahannya sudah sangat tinggi. Jadi ya sudah Allah aja dimanapun mereka sudah pasrah begitu ya Teh ya. Masya Allah. Dan mereka hanya ingin setelah perang ini selesai mereka hanya ingin sekolah karena memang nggak bisa ya Teh. Sekolah sudah dihabiskan, kemudian tempat itu juga sudah dihabiskan begitu. Jadi mereka hanya berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari tempat yang aman begitu ya Teh ya. Iya. Berjalan dan mereka pun pindah pun berjalan kaki Bu. Ya. Terlihatnya itu seperti itu, mereka berjalan kaki. Masya Allah. Dan terus saja kemudian lantunan ayat Al-Quran terus dilantunkan sehingga mereka ya seperti itu, mereka tidak yang bagaimana sekali untuk mereka menangis setelah kemudian ada kerabat yang meninggal, tapi tetap kemudian tumbuh lagi semangat lagi karena ya mungkin balasannya mereka sudah tahu surga begitu ya Teh ya. Tidak ada waktu untuk berduka. Jadi misalkan ada keluarga mereka yang syahid, mereka hanya seperlunya saja. Setelah itu mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit sudah selesai. Mereka kembali seperti semula. Beraktivitas. Ya. Apa sih Teh aktivitas sehari-harinya Teh mereka itu? Kan mereka jualan kebunnya mereka barangkali Teteh bisa menjelaskan, tapi kalau misalnya tidak apa-apa karena mungkin di luar ranah Teteh begitu, atau mungkin mendengarkan cerita begitu, mereka kan dihabiskan semuanya tanahnya ini, kemudian tempat berjualan juga ada yang dihabiskan gitu. Jadi sehari-hari itu mereka hanya aktivitasnya makan, minum, kemudian ya sudah gitu, itu saja ya Teh, atau bagaimana Teh? Mungkin kalau misalnya kita melihat keadaan seperti itu tanpa bekerja, tanpa mendapatkan ya intinya tidak ada lahan untuk mencari uang gitu ya Bu. Mungkin kita berpikir kok bisa ya gitu, kok bisa ya mereka tetap bertahan sampai hari ini. Sampai kami itu bertanya kami memang ada kami mempunyai relawan lokal Bu yang membersamai kami. Ya, namanya Durgom. Kami bertanya, Durgom, kenapa mereka itu hanya diam di tenda, mereka hanya menunggu waktu untuk berpindah kembali, mereka hanya mereka hanya berpindah tanpa ada uang, tanpa ada makanan. Tapi mereka masih bertahan sampai hari ini. Dia cuma ya mungkin untuk kita manusia memang tidak mungkin. Tapi kan itu kasih sayang Allah. Mereka sampai sekarang itu karena kasih sayang Allah. Itu dan itu aja. Kalau misalnya kita hitung matematika secara kita ya sebagai manusia itu memang kita nggak bisa ngitungnya. Tapi masih bisa bertahan, masih bisa ya mungkin untuk makan minum memang terbatas, tapi ya rezeki itu selalu ada. Rezeki menghampiri mereka, makanan minuman akhirnya menghampiri mereka ya, karena mereka tidak bisa kemana-mana. Kalaupun misalnya pergi dibom, kalau misalnya pergi dibom begitu ya Teh ya, sehingga makanannya yang menghampiri mereka dan minumannya. Meski mereka kemudian harus mencari-cari dan mengais-ngais juga ya Teh, karena saking sulitnya dan mahal. Walaupun ada penjualan makanan, tapi harganya satu telur saja tadi Rp20.000 jika kemudian dirupiahkan begitu ya Teh. Iya, uang yang untuk dibeli air dan makan di mana Kak? Uang untuk mereka punya uang nggak Teh untuk kemudian bisa enggak ya, nggak punya ya Teh? Nggak ada ya? Iya, saya nggak tahu ya kalau bisa itu mereka bertahan dari bantuan-bantuan yang selama ini masuk. Tapi memang ya perbatasan Rafah itu diserang itu memang sudah tidak ada bantuan yang masuk kecuali dari Unra ya Bu, yang dari airdrop itu. Dari atas yang kemudian dikirimkan ya, dari pesawat ya. Mereka ya.
ya itu yang kemudian mereka bergantungnya dari situ ya. Iya. Ya Allah, semoga segera kemudian banyak yang, karena emang nggak boleh melewati perbatasan ya, kemudian dari atas dari pesawat untuk kemudian dilemparkan ke bawah begitu ya Teh. Ya Allah, jadi mereka mungkin nggak punya uang begitu untuk kemudian membeli. Kalau untuk yang Teteh ini kan karena memang dari negara lain dan kemudian ada pembekalan gitu pun juga kemudian berpikir untuk membeli ya Teh karena harganya sangat mahal gitu ya Teh ya. Iya, siap ya Bu. Kalau misalnya untuk kami pun masak menggunakan kayu bakar. Karena untuk kayu kayu bakar sendiri pun belinya per kilo. Itu pun kiloan. Kiloan itu kami beli 1 kilo itu 15.000 kalau dirupiahkan. Untuk gas sendiri, kalau misalnya kita membeli gas yang 12 kilo itu harganya 9.700.000 jika dirupiahkan. Oh. Ini benar-benar mau dihabiskan ya Teh ya, sehingga mereka nggak nyaman di negaranya sendiri ya Teh ya. Iya. Sehingga semua serba mahal gitu kan, apa serba mahal ada, tapi mereka masih tetap ada di situ gitu, tidak mau pergi dari negaranya ya Teh ya. Iya. Masya Allah. Sehingga menggunakan kayu bakar. Ya. Gas 9 juta Teh. Ya gas Allah. itu 9 juta Bu. Untuk kalau misalnya kita mau makan roda ini gitu ya, ayam itu 1 ekor itu 350.000. Ayam. Makanya kemarin itu pada saat Idul Adha mereka dapat daging itu juga dari atas kalau nggak salah ya Teh ya. Apa dari mana ya? Ada juga yang dikirimkan ya kalau nggak salah. Aku lihat di stasiun televisi mana yang kemudian mereka mendapatkan daging karena nggak pernah makan itu ya. Ya Allah. Teh, selama di sana kangen sama di Indonesia, anak-anak di Indonesia kangen nggak? Kangen ada ya Bu ya? Nggak mungkin kita nggak kangen ya. ya itu Kangen ya, kangen. Iya. Jadi karena saya ini bukan orang pilihan seperti mereka. Ya itu ya Bu, saya menyadari itu. Saya bukan manusia pilihan seperti mereka yang bisa survive dengan segala keadaan. Tentu saja Bu, saya ada rasa kayak saya capek gitu, capek dengan keadaan kayak gini. Saya masak, saya masih harus menggunakan kayu bakar. Saya mandi itu kan air pun terbatas ya Bu. Jadi mungkin untuk mandi kita mungkin 4 atau 5 hari sekali untuk mandi air karena sangat terbatas. Untuk minum, ya minum pun kan emang air minum pun mahal. Jadi memang ya terbatas ya Bu. Semuanya itu memang terbatas. Ada satu kok kayak gini. Pasti ya. Itu. Hanya itu mungkin ya. Hanya ingin merindukan suasana yang di tanah air. Ya, betapa selama ini betapa tidak bersyukurnya saya tinggal di Indonesia. Tanpa yang saudara-saudara kita rasakan itu. Ya, satu hal yang normal ketika kita kangen negara sendiri, kemudian kangen sama anak-anak yang di rumah begitu ya. Tetapi kemudian ini adalah sebuah perjuangan, bagaimana melihat sendiri mereka berjuang dengan keadaan yang sangat minimalis begitu, apa-apa semua serba mahal dan kemudian makanan mereka bergantung dari pemberian yang diberikan lewat pesawat begitu ya Teh. Dan ini cuaca di sana juga panas ya Teh ya? Berapa Celcius Teh? Berapa derajat Teh? Panas cuman masih mungkin 35-36 Bu, belum. Kalau misalnya untuk saya selama belum panas, tapi mungkin masih bisa ditoleransi lah untuk panasnya sendiri. Karena kalau tidak salah kemarin melihat bagaimana rakyat Palestina berbondong-bondong ke laut gitu karena cuacanya sedang memanas, dan karena Bu Ratu juga melihat Teteh ada di pantai begitu karena itu dekat dengan pantai ya Teh ya? Iya betul. Jadi memang daerah ya memang yang kita diarahkan itu ke Al-Mawas itu memang itu pesisir pantai Bu, pesisir pantai. Jadi mungkin kalau dari tempat tinggal saya ke pantai itu hanya berjalan 5 menit, cuma 5 menit sudah sampai. Ya, kami memang diarahkannya ke pesisir pantai.
Ya, mereka kemudian mencari udara segarnya di situ ya, yang kemudian bisa melihat kalian mungkin ya melepaskan penat begitu ya Teh ya. Iya. Mungkin itu hiburan terakhir ya Bu ya. Karena memang sudah tidak ada lagi ya apalagi di sana sudah tidak ada apa-apa selain pantai itu. Jadi ya sudah. Insya Allah, Insya Allah. Apa yang medan terberat yang dirasakan oleh Teteh selama di sana Teh, yang sangat terberat yang kemudian ini kayaknya udah gak bisa nih lagi, selain yang tadi kemudian yang sehari-hari nih kayaknya merindukan, kangen dan sebagainya, tapi yang terberat yang Teh Nadia kayaknya udah limit banget nih. Apa Teh? Mungkin ini ya Bu, kalau misalnya untuk saya pribadi itu selama kita diberi perjalanan untuk pergi ke tempat bertugas, saya usahakan tetap pergi. Bagaimana cuman setelah kami berpindah ke Han Yunis, kami tetap tugas saya tetap masih di Rafah Bu. Dan untuk perjalanan sendiri itu dari Han Yunis ke Rafah itu mungkin sekitar 1 jam. Itu pun karena belum macet. Jadi cara itu yang membuat macet itu keledai Bu. Jadi kita kesana seperti berada di peradaban zaman dahulu kala. Jadi memang baik sama itu transportasinya yang membuat macet itu, belum lagi dengan orang-orang yang memang berpindah-pindah itu, belum jalan yang rusak itu. Jadi belum dengan sepanjang perjalanan kita masih harus mendengar gempuran-gempuran bom dan tembakan-tembakan itu. Tapi memang tekad saya memang selama memang diizinkan untuk pergi bertugas, masih dikasih kita memang untuk keluar itu Bu, kita ada green light. Jadi kita dibolehkan untuk pergi jika memang jalannya itu clear, memang kita boleh, kita dikasih izin untuk pergi, kita pergi. Tapi kalau misalnya tidak diberi izin ya kita tidak boleh kemana-mana. Jadi untuk saya sendiri selama memang jalan itu masih diberikan oleh pihak oleh mereka, saya tetap berjalan, dan itu Masya Allah di perjalanan itu antara yang kayak kita takutkan itu, yang selalu saya takutkan, aduh kita dengan kanan kiri kita mendengarkan tembakan dan bom itu, ada ketakutan Bu, ketakutan ada bom yang jatuh menimpa kita itu mungkin itu saja Bu, kayak perjalanan itu yang memang kayak hidup itu. Mungkin kalau misalnya bisa diibaratkan oleh Bu Ratu yang belum pernah ya rasakan seperti yang Teteh Nadia rasakan, itu kayak di film-film ya Teh ya, bagaimana ketika berperang begitu, dan ini Teteh ini live ya, live perang begitu, dan Teteh Nadia berjalan di situ untuk berpindah dari Han Yunis ke Rafah untuk bertugas dan mendengarkan bom dan tembakan di mana-mana. Ini bukan film tapi ini benar-benar live gitu, dan Teteh khawatir, takut untuk kemudian menjadi salah satu sasarannya yang kemudian akhirnya tidak bernafas kembali. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Teteh bisa kembali ke rumah begitu, bertemu dengan anak-anak begitu, dan kami juga para sahabat yang bergabung di grup WhatsApp Istiqlal juga merasa bahagia karena Teteh alhamdulillah selamat gitu. Bagaimana kita waktu itu sangat khawatir ketika Teteh berada di sana, bisa kan ke sana sih gitu kan, itu yang membuat kita bertanya-tanya kok bisa gitu kan. Ya Masya Allah, itu niatnya Allah ya, dan kemudian diluruskan, akhirnya dimudahkan dan bertemu dengan malaikat-malaikat yang berada di sana ya Teh ya. Itu suatu hal yang sangat normal ketika kita takut ya, bagaimana kita mungkin ya, saya sih yang tabungan akhiratnya masih sedikit, kemudian Allah ambil begitu di negara orang lain begitu ya Teh. Sana pasti kondisinya kalaupun misalnya tidak kuat juga akan menjadi stres dan sebagainya begitu ya. Sangat jauh kondisinya dengan mereka rakyat Palestina yang sangat tegar ya Teh ya. Masya Allah. Ingin kembali lagi ke sana Teh jika kemudian ada kesempatan? Sangat. Oh sangat. Ini takut ya. Tadi takut banget. Tadi kita bagaimana ini medan terberat, tapi kenapa ingin kembali Teh?
Ya. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Ya, Kenapa teh ingin kembali teh? ya, sangat ingin. Jadi memang begitu saya meninggalkan gajah, eh, sama halnya seperti saya sedang apa ya, melarikan diri, Bu. Pada saat saudara-saudara kita di sana masih membutuhkan pertolongan, masih membutuhkan uluran kita, diharuskan untuk pulang. Dan saya merasa, ya Allah, apakah saya ini sedang berkhianat? Apa saya ini sedang melarikan diri? Di saat pada saat itu mungkin eh, untuk saya rasa saya masih mampu untuk membantu pada saat itu. Tapi memang satu dan lain hal memang saya diharuskan untuk pulang. Dan mungkin ya tugas saya masih banyak, Bu. Saya bersamai saudara-saudara di sana. Ingin ikut membangun. Jika memang mudah-mudahan perang ini berakhir, terus berada bersama mereka. Ingin terus bersama saudara-saudara di sana. Amin, amin, insya Allah. Amin, teh. Ya, mengapa Allah kabulkan permintaan teteh? Karena memang niat teteh sudah sangat tulus ya, kemudian akhirnya dikabulkan dan Allah mengizinkan teteh merasakan 2 bulan lebih bersama mereka dan ingin kembali lagi. Bagaimana juga sahabat-sahabat Mercy yang juga menikah dengan warga Palestina ya, yang terdahulu, yang sekarang berada di Indonesia juga ingin kembali lagi karena mereka juga merasakan hal yang sama seperti yang Teh Nadia rasakan. Apakah ini sedang berkhianat? Mereka sedang butuh kami gitu. Tapi ini bagaimana anaknya butuh sekolah dan sebagainya, mungkin mereka juga harus soal istiqoroh dulu untuk kemudian pergi. Itu untuk pergi pun juga tidak mudah ya Teh ya. Bagaimana itu dikasih nama yang hari ini bisa ke Indonesia adalah ini begitu ya Teh ya. Ya, betul. Itu juga diatur. Iya, betul. Keluar masuk memang kita ada jatahnya gitu hanya. Kemudian kami bisa untuk masuk itu kita bisa berkelompok, bisa satu kelompok ya Bu, karena masuk itu kami melalui perbatasan apa. Jadi kita satu tim itu lengkap. Tapi untuk keluar itu kami melalui kita masuk dulu ke Israel Bu. Kita lewat dulu ke Israel. Jadi kita melalui perbatasan Kerem Salom itu sudah masuk ke Israel. Itu kami hanya jatah untuk keluar itu 1 orang apa 2 orang. Jadi nggak bareng-bareng, nggak bisa bareng-bareng. Nah, untuk masuk pun seperti itu ya 1 orang. Kita hanya dapat jatah itu 1 orang, 1 orang, 1 orang. Jadi tidak bisa berteman. Masya Allah, Masya Allah. Gura itu sampai kemudian terkesima apa yang disampaikan oleh Teh Nadia sehingga kemudian sempat miss nih apa nih lagi yang kemudian yang akan disampaikan dan kemudian dipertanyakan kepada Teh Nadia, karena Teh Nadia begitu ketika menyampaikan itu ya Masya Allah ya sudah sampai kepada hati, dan semoga nih sahabat-sahabat yang bisa yang saat ini mendengarkan kami berdiskusi juga merasakan hal yang sama dan terus menerus mengirimkan doa agar segera kemudian dihentikan perangan ini dan mereka akhirnya bisa bersekolah begitu ya Teh, karena itu impiannya, mereka hanya ingin sekolah dan kemudian hidup tenang begitu ya. Semoga Allah kabulkan kemudian kaum muslimin bergabung bersama-sama untuk kemudian melawan begitu negara Israel ini ya Teh ya. Sehingga Teteh ingin kembali ya panggil kita nih saudara-saudaranya yang kemudian bisa bergabung memberikan sedikit manfaat untuk bersama-sama ya Teh ya. Masya Allah. Ya, apa sih nih hikmah perjalanan kita nih, Teteh nih, perjalanan Teteh selama 2 bulan ini sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan nih kepada kami? Hikmahnya apa dari semua perjalanan nih, dari mulai awal, kemudian kenapa memilih itu, dan kemudian tergerak gitu, dan kemudian Teteh di sana mengalami kesulitan-kesulitan, mandi hanya 4 hari sekali, minum juga terbatas, tapi pengen kembali. Jadi sebenarnya hikmahnya apa nih dari perjalanan selama di sana Teh, dan kemudian kembali lagi? Ya mungkin apa ya Bu, kalau untuk saya pribadi ini ya ini saya belajar
Itu belajar. pelajaran yang harus saya Ya. harus lakukan itu supaya saya bisa mengajarkan juga kepada saudara-saudara saya di sini. Dan saya ada Mhm, satu hal yang membuat saya mengerti. mhm, Saat mhm, makna insya Allah itu luar biasa, Bu. Saat di sini mhm, kita seperti ini, kalau di sini kita janjian dengan seseorang, mhm, insya Allah ini bohong. Kan saya tidak mhm, mhm, bilang insya mhm. Allah. Saya nggak Iya, datang iya, bilang iya, lagi gitu lah. iya. Tapi di Mhm, sana mhm. itu insya Allah itu memang benar, Bu. Insya Allah besok 100%. kita bertemu. Mhm, Insya Allah di sana memang betul. Besok mhm. belum tentu kita ketemu. Masya Biasanya Allah. ya orang yang memang kita akan jumpai itu entah itu Mhm, dia sakit iya. atau dia sudah berpindah ke mana. Karena banyak Mhm, teman mhm, saya banyak teman mhm, yang memang awalnya tuh memang saya selesai bertugas saya pasti saya bersalaman dengan teman-teman. mhm, Oke, see you tomorrow. Dia kalau bilang insya Allah nih dia insya Allah. mhm, Oh, oke, insya mhm, Allah. Tapi selalu masih mhm, apa ya? Wah, masih gitu masih ada perasaan seperti itu. mhm, Itu mhm, betul. mhm, Besok saya mhm. tidak bertemu dengan orang itu. Saya, Hmm. saya bertemu lagi dengan siapa? Saya tidak mengucap insya Allah. Dia insya Allahnya dia. Oke, insya Allah. Ternyata memang betul. Hmm, eh, maknanya itu memang di sana itu berlaku, Bu. Mhm, Sangat berlaku. mhm, mhm, mhm. Ya, apa yang diminta oleh Allah selama kemudian mereka benar-benar dalam aktivitas kesehariannya benar-benar dilakukan ya Teh. Bagaimana makna Ya, insya Allah itu yang kalau misalnya kita tuh insya Allah itu sebenarnya enggak gitu, tapi sebenarnya kalau insya Allah itu ya memang benar 100% mereka melakukannya dan berjanji akan melakukan itu gitu. Dan itu buat Teteh adalah pelajaran yang sangat berharga karena selama Teteh berada di Indonesia insya Allah besok datang ya insya Allah udah. Sampai kemudian nih katanya ini apa insya Allah jadi kayak insya Allah Sunda ya. jadi kayak sambal gitu kan, Karena Bu. kita Kalau sama kita itu ya sama-sama di sana sudah nih kalau misalnya ada ngomong itu berarti dia nggak datang nih kalau insya Allah. Dan ternyata kalau di sana insya Allah itu adalah hadir dan memang udah benar-benar berjanji iya, untuk iya, kemudian benar-benar menepati janjinya. Masya iya. Allah. Baik, jadi selama ini jadi kalau misalnya perjalanan selama 3 bulan adalah bagaimana Teteh belajar selama ini belajar apa saja yang kemudian dalam keseharian kemudian melihat mentalnya mereka yang sangat kuat begitu ya dan Teteh ya Allah nggak ada apa-apanya perjuangan-perjuangan yang selama ini membuat kita tadinya berat nggak ada apa-apanya begitu ya Teh. Baik, apa yang ingin disampaikan nih kepada warga Indonesia yang kemudian yang mendengarkan ini yang bersama live kita dan kalaupun misalnya nanti juga bisa didengarkan setelah kita tutup nanti ke apa yang ingin disampaikan untuk warga Indonesia dari Teh Nadia yang selama hampir 3 bulan sebenarnya ya Teh ya berada di sana. Silakan Teh Nadia. Eh, mungkin untuk harapan saya Mhm, untuk kepada saudara-saudara kita di tanah air eh, terus mendukung untuk kemerdekaan Palestina itu sudah wajib ya Bu ya. mhm, Dan saya harap tidak hanya mhm, euforia Free Palestine, tapi tidak dengan bentuk nyata. Saya harap memang ada bentuk nyata di situ, seperti memang kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah kita sendiri, untuk tidak menggunakan produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Itu saja dulu mhm, yang kita lakukan. Berdoa tentu saja, Bu. Berdoa tentu saja. Terus mhm, doakan. mhm. Karena Baik, memang lanjutkan Teh. sudah menjadi wajib ya, Bu. Mhm, Eh, mhm, kewajiban kita ya, Bu, sesama Muslim mhm, untuk terus mendukung. Ya, mhm, mungkin mhm, itu dimulai dari diri sendiri. Jangan hanya berteriak-teriak Free Palestine, tapi tolong bentuk nyata. mhm, mhm, mhm. Dalam dan tajam pesannya. Baik, ini ada pesan Masya Allah menyala Kak. Ini teman-teman yang kemudian bergabung ada beberapa yang Bunda Ratu tidak tahu begitu, tapi mungkin ini adalah teman-temannya Teh Nadia yang bergabung. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Teh. Yang Teh Nadia sudah sangat jelas menyampaikannya bahwa jangan hanya euforia yang kemudian disampaikan, yang tapi adalah yang benar-benar yang dilakukan adalah bagaimana terus mendoakan dan itu sudah jatuhnya wajib begitu ya dari Teh Nadia yang
ini bukan seorang ustazah, tapi ini benar-benar apa? Kalau aku sih nusuk banget nih ya Teh. Ya, kita bukan ustazah, kita bukan ini, tapi kita hanya ingin menyampaikan bagaimana euforia itu jangan sesaat begitu ya Teh ya. Ayo mari kita terus menerus mendoakan dan kemudian tidak menggunakan produk-produk yang Israel miliki begitu ya Teh ya. Yang ada beberapa yang kemudian menyampaikan itu nggak ngaruh gitu kan, produk itu nggak ngaruh, kita gimana mau ya nggak akan sampai lah gitu. Tapi ternyata dibuktikan ada beberapa produk-produk yang sampai harus berganti nama karena ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, berganti nama dengan nama lain, berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan lain gitu ya, sehingga mereka juga kelimpungan ketika tidak ada yang membeli produknya begitu ya Teh ya. Ya itu memang harus benar-benar terus dilakukan gitu ya. I from Gaza apa ini ya, terima kasih ya sahabat yang sudah bergabung dan memberikan komentar-komentar yang sangat mendukung gitu, dan kemudian kita amazed, kita senang dengan Teh Nadia yang kemudian bisa bergabung hari ini dan menceritakan pengalamannya selama hampir 3 bulan di sana begitu, awalnya bersama para ibu dan bayi, kemudian dengan anak-anak yang dijahit tanpa diberikan obat bius, dan mereka tetap terus menerus semangat gitu menghadapi hidupnya, dan jawabannya tidak ada yang dramatis, tidak penuh dengan tangisan, tidak cengeng-cengeng sana sini ya Teh ya. Itu kemudian tetap gimana Teh? Iya, luar biasa memang. Luar biasa. Tidak pernah menemukan hal itu. Iya, tidak pernah lah ya, mana ada anak yang memang tidak sebanding Teh sepertinya, mungkin belum, kita masih berjuang nih bagaimana membuat generasi emas Indonesia bisa mentalnya sekuat itu, di mana di negara kita sedang sibuknya dengan mental health, di sana gak ada mental health ya Teh ya. Di sana mereka dipaksa mereka survive dengan keadaan. Ya, mereka sama sekali tidak pernah mengenal itu ya, dan karena pegangannya Al-Quran, tidak ada mental health yang kemudian mereka tidak ada waktu untuk kemudian berpikir memiliki yang lain-lainnya gitu. Mereka hanya ingin kembali kepada Allah gitu, dan bayangan surganya sudah sangat jelas begitu ya Teh ya. Ini ada ucapan terima kasih Bu Ratu dan Kak Nadia atas sharing pengalamannya. Masya Allah, terima kasih. I love you Nadia dari ini ya, tim Gaza Bu. Iya Teh, alhamdulillah Bu Ratu sudah lepas nih kangennya ya. Sebenarnya waktu lagi habis lebaran kita maunya ketemu ya di Bandung, karena sama-sama lebaran di Bandung kemarin ini ya. Tapi ya, ternyata setelah itu ya kita akhir punya acara masing-masing, dan tidak berapa lama kemudian ya ada kabar Teh Nadia sudah di Palestina begitu. Dan alhamdulillah hari ini Teh Nadia sudah memenuhi undangannya Bu Ratu. Terima kasih ya Teh ya. Sekarang kegiatannya ini kembali lagi ke ini ya, ke aktivitas sebelumnya ya Teh ya. Kemudian di klinik juga atau di rumah sakit yang kemudian juga menolong orang-orang yang ini ya sakit. Emang Teteh kan bukan bidan tapi Teh, tenaga kesehatan ya Teh ya. Suster ya Teh ya. Tapi di sana di Palestina akhirnya merangkap ya bidan juga ya juga ya Teh. Mau nggak mau kita dibentuk segala bisa. Iya. Akhirnya dipaksa, dan kemudian sekarang akhirnya bisa ya Teh, apapun akhirnya dalam keadaan ini yang mendesak begitu ya Teh. Ya, emang awalnya takut Bu. Ya saya awalnya teriak-teriak. Terus teriak. Karena selama ini belum pernah melakukan itu, tapi kemudian dipaksa untuk bisa melakukan itu, dan akhirnya bisa ya Teh ya. Iya, saya teriak-teriak awal itu saya teriak. Saya minta bantuan. Ini bagaimana ini bagaimana? Tapi ya, akhirnya sudah tahu prosesnya seperti apa. Ya mau nggak mau kita dipaksa bisa. Saat memang kita tidak ada orang, ya mau nggak mau kita harus pasang badan gitu. Jangan sampai kebalik ini, kita yang nolong jadinya kita yang jadi teriak. Alhamdulillah Teteh bisa
bisa bertahan dan kemudian ingin kembali ya. Semoga ada jalannya lagi Allah undang untuk bisa ke sana ya Teh ya. Iya. Baik. Teh ada pesan terakhir yang ingin disampaikan setelah yang lain-lainnya atau kemudian gini. Bu Ratu akan membacakan resumenya sedikit ya Teh ya. Izin kemudian nanti kalaupun misalnya ada koreksi Teh Nadia boleh kemudian mengkoreksinya. Ya. Jadi di sana Teh Nadia awalnya berada di Rafah, kemudian di klinik ibu dan anak, dan kemudian menolong ibu-ibu yang akan melahirkan begitu ya. Dan Teh Nadia di sana menjelaskan bagaimana melahirkan itu ada yang kembar sampai dengan lebih dari 3 ya Teh kembarnya. Dan itu mereka hanya bertahan tanpa obat bius gitu ya, dan harusnya bagaimana mereka dioperasi sesar itu di awalnya saja diberikan pertolongan obat biusnya dan obat-obatan, setelah itu mereka harus berjuang tanpa obat-obatan begitu ya. Dan kemudian setelah 2 minggu dengan mereka, Teh Nadia dengan anak-anak begitu. Dan Teh Nadia hanya memberikan permen saja untuk kemudian memancing agar mereka melupakan sakitnya begitu, dan kemudian sambil mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka dijahit dengan luka yang di mana-mana, entah di tangan di mana ya Teh ya, macam-macam, karena kalau dilihat dari Instagram Teteh ada luganya di kaki, ada di tangan begitu ya. Mereka tetap tersenyum dan kemudian melantunkan ayat-ayat Al-Quran begitu, Masya Allah gitu ya. Ya tetap sakit tapi mungkin ya sudah hilang, mungkin rasa sakitnya tidak terlalu bagaimana ya Teh ya. Baik. Dan kemudian hiburannya di sana yang Teteh bisa sampaikan adalah hanya berada di laut begitu ya, untuk menghilangkan penat ya. Meski kemudian masak dan sebagainya itu sulit gitu ya, masak menggunakan api kayu bakar begitu ya, karena gas di sana sangat mahal sampai dengan jutaan, dan telur juga mahal. Tapi tetap bertahan karena ada Allah di sana yang menolong begitu ya. Kalau lawannya Allah ya nggak ada apa-apanya. Tapi tetap harus dibayar oleh warga Palestina untuk kemudian membuktikan bahwa janji-janji Allah benar adanya begitu ya Teh ya. Terima kasih sudah memberikan kami insight yang sangat luar biasa, dan belajar sepanjang hayat adalah benar adanya ya Teh. Terima kasih, Barokallah Teh Nadia. Apakah ada yang ingin dikoreksi Teh atau ada yang ingin ditambahkan? Baik. Teh Nadia ini kemudian akan beraktivitas kembali. Semoga benar-benar nanti kemudian diundang dan bisa kemudian sharing lagi bersama kami di live Instagram bersama Bu Ratu. Sehingga bisa sharing. Kemarin sebenarnya sharingnya inginnya live ya Teh, tapi kemudian karena mempertimbangkan ada tugas yang Teh Nadia harus dahulukan begitu ya di sana, dan tidak mau mengganggu, dan di sana kemudian sinyalnya seperti apa, apakah kemudian nanti takutnya malah tidak tersampaikan ingin memberikan pesan apa. Alhamdulillah Teh Nadia sudah berada di Indonesia. Selamat kangen-kangen lagi sama orang tua dan anak-anak dan kembali beraktivitas. Teh Nadia, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih ya Teh ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah bergabung hari ini bersama kami, sahabat-sahabat Teh Nadia dan sahabat-sahabat Bunda Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan Teh Nadia nanti jika kemudian ada yang bisa disampaikan. Assalamualaikum. Ketemu lagi Teh Nadia, hatur nuhun. Salam buat ayah, ibu, dan anak-anak. Semoga nanti kita bisa ketemu offline ya di Bandung. Amin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Dadah.